Oke, kembali lagi bersama saya Mandiri Jaya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk menghidupkan paksa kompresor yang lengket ya tanpa bantuan kompresor. Kita hanya akan menggunakan cara yang sangat simpel pada kesempatan kali ini ya. Jadi di sini kasusnya ini lengket ya setelah diservis sama teknisi lain mungkin ya. Jadi katanya dicabut colokan. Habis itu mencairkan es dia, setelah itu nggak mau hidup lagi. Nah, saat ini kita akan hanya perlu memasangkan overload ya. Sementara untuk relaynya kita nggak akan pasang relay. Maka dari itu kita harus perhatikan pinnya ya, letak pinnya itu di sebelah mana. Nah, pada video ini dia terletak pada pin kanan ya, sebelah kanan. Maka kabelnya kita langsungkan ya, dalam arti ini adalah runningnya ya, yang samping sebelah kiri, yang pin yang satu lagi itu adalah starting. Maka caranya kita hanya akan menjemperkan ya, seperti ini menggunakan obeng ya. Kita colokkan ke PLN ya, habis itu kita adu dia ya sampai betul-betul kayak gini, sampai dia jalan ya, berjalan dengan normal gitu ya. Nah, sampai dia benar-benar hidup. Maka caranya sesimpel itu. Kalau seumpamanya gagal, kita cabut lagi, kita tunggu overloadnya sampai balik lagi ya, cetak gitu ya kan. Nah, jadi langsung kita coba lagi, langsungkan pakai obeng untuk kabel startingnya ya. Jadi tanpa menggunakan kapasitor. Nah, cuman harus hati-hati jangan sampai beradu ke pin overload yang satu lagi ya, karena akan nanti menyebabkan jack lag. Nah, untuk kesempatan kali ini percobaan pertama tadi kita gagal ya. Nah, yang kedua ini langsung berhasil. Maka kita boleh langsung mengukur ampere ya, berapa ampernya ya. Di sini saya hanya akan mengukur ampere. Untuk tekanan freon saya tidak akan mengukur, dikarenakan dimatikan ya. Ini karena sudah diservis di tempat lain, mungkin dimatikan. Nah, sekarang ampernya kita betul-betul harus perhatikan. Seperti yang terlihat pada video ini, dia 0,5 ya. Ini untuk satu pintu ya, satu pintu kecil merek SAP. Maka hal ini sudah sangat normal ya. Di sini kemungkinan besar kasus sebelumnya ini adalah penggantian kondensor ya. Maka langsung boleh kita cek pada titik epatnya ya, apakah memang freon itu benar-benar berjalan ataupun kompresor itu benar-benar hidup ya, dengan cara mendengarkan bunyi ataupun bunyi freon yang pada pangkal ataupun pada output dari ataupun pada ujung kapiler itu sendiri akan kedengaran suara decis ataupun kayak air yang mengalir ya. Kalau untuk kulkas yang sudah agak lama satu pintu biasanya akan ada kayak suara air ya. Jadi caranya untuk seperti itu. Maka setelah kita lakukan dia dengan berhasil kompresor itu, maka yang perlu kita perhatikan hal ini, kita harus hidupkan dulu beberapa saat ya, supaya mungkin olinya itu berjalan dengan lancar ya, dengan baik. Maka sambil kita cek-cek ya, panas pada filter atau segala macam ya, ampere selalu harus diperhatikan gitu ya. Ini masih dalam keadaan tanpa relay ya, masih hanya menggunakan kabelnya langsung ya pada titik posisi R ataupun running. Dia kan ada 3 pintu C, R, S ya. Yang satunya common ataupun nolnya. Maka yang satu gulungannya itu untuk running, yang satu gulungannya lagi untuk starting. Nah, cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan relay ini, hanya saja ini tanpa nilai hambatan ya. Kalau kita pakai pakai obeng kan tanpa hambatan ya. Nah, setelah kita rasa itu sudah cukup aman, maka kita balik pasangkan relay ya. Kita balik pasangkan relay tetap ya, karena nggak mungkin setiap mau menghidupkan kita harus cucuk ya kan. Nah, nggak mungkin orangnya maupun cucuk-cucuk, nah gitu dia. Jadi ini hanya untuk kita teknisi saja memancing supaya kompresor itu hidup kembali. Nah, setelah kita rasa itu aman, relaynya kita pasang balik ya. Kita pastikan relaynya betul-betul bagus ya, atau kalau bisa diganti yang baru aja sekalian biar lebih aman. Nah, ini setelah diganti relaynya ya, pakai relay yang baru, maka kita pantau kembali, kita matikan ataupun kita hidupkan lagi, apakah dia sudah mau hidup otomatis tanpa harus dipancing lagi atau dipaksakan lagi ya. Nah, pada video ini memang sudah
hidup lagi, dia hidup normal. Kita lihat bersama ampernya sudah 0,5 ya. Seperti di awal video ya, dia udah 0,5 ya. Ini sudah beres ya, kita tinggal rapikan, dan bila perlu untuk lebih amannya kita boleh tes ya beberapa lama ini sampai esnya sudah keluar. Sekian untuk video kali ini.